Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dengan materi ada dua materi, diantaranya adalah hakikat ideologi terbuka, yang kedua kedudukan Pancasila. Sudah siap menerima pelajaran hari ini anak-anak? Bagus. Nah, apakah anak-anak yang telah menyaksikan video ini tidak tahu ini gambar apa? Nah, tentu saja semuanya tahu ya bahwa ini adalah gambar Pancasila. Pinter. Nah, Pancasila seperti sudah kalian pelajari di kelas 8, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara, itu menjadi konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Jadi konsekuensinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu memiliki konsekuensi logis bahwa Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara dan dasar mengatur kehidupan bangsa dan negara sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bukan itu, tapi bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu mampu menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah apa toh Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Apa toh ideologi terbuka itu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut simak video seterusnya, jangan sampai di skip ya. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah hakikat ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Ideologi yang terbuka itu adalah ideologi yang ibaratnya kalau kalian punya temen tuh orangnya supel, mudah bergaul, bisa menyesuaikan kondisi dan situasi tertentu. Jadi ideologi terbuka itu dapat kita artikan sebagai ideologi yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak kaku ya anak-anak. Bisa kalian bayangkan jika kalian punya teman yang kaku, padahal akrab dengan kamu ya. Kamu ajak bermain musik misalnya, dia malu-malu, tidak bisa menyesuaikan kondisinya. Kamu ajak belajar, malu-malu juga. Nah, jadi tidak asik ya. Maka dari itu lawannya ideologi terbuka itu adalah ideologi yang tertutup, yaitu ideologi yang kaku, tidak mampu menyesuaikan zaman, bisa ketinggalan zaman. Ya, jadi kalau ideologi terbuka itu artinya adalah ideologi yang tidak bisa ketinggalan zaman, gitu ya. Lanjut, ciri-ciri ideologi terbuka. Nah, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan masyarakat itu sendiri. Salah satu ciri ideologi terbuka yaitu itu tadi ya anak-anak. Jadi segala sesuatunya itu tidak dipaksakan, tapi sudah ada melekat dalam masyarakat itu sendiri. Sudah ada dari dulu, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kekayaan rohani moralnya dari masyarakat itu sendiri, tidak dari luar. Makanya selalu bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti itu ya. Lanjut, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mampu berinteraksi secara dinamis. Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa hakikat ideologi terbuka itu adalah ideologi yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai penjelasan di sini tertulis bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya
mampu berinteraksi secara dinamis. Dinamis itu apa toh? Kondisi yang selalu berubah-ubah. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu selalu mampu menyesuaikan diri dalam kondisi yang selalu berubah-ubah, tidak akan ketinggalan zaman. Jadi Pancasila itu bersifat ideologi terbuka, selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau anak-anak nanti ada tugas dari Bapak Ibu guru, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Kalian jawab aja, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Atau kalian tulis utuh, Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis. Tapi lebih gampangnya kalian bisa membayangkan jika kalian punya teman tadi ya, orangnya supel, baik hati, diajak kemana-mana bisa menyesuaikan diri. Nah jadi terus misalnya kalian juga punya saudara kenal dari kecil sampai tua, orangnya stylenya selalu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Nah jadi orangnya itu berarti bersifat terbuka, enak, supel gitu ya. Jadi cara ingatnya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman, tambah aja tidak akan pernah ketinggalan zaman, titik. Itu kalau saya sudah benar. Lanjut, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, ini salah ketik harusnya teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Pancasila tidak ketinggalan zaman, jadi bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan juga bisa menyesuaikan sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat yang ada di masyarakat itu seperti apa itu Pancasila mampu hadir di situ karena Pancasila bersifat sebagai ideologi terbuka. Dan Pancasila masih bersifat antisipasif. Antisipasif itu artinya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Lanjut, belum ngantuk ya? Bagus. Nah, kalian tentu kenal ya dua tokoh ini. Nah, ini berarti nggak ngantuk semua kalau lihat gambar ini. Siapa namanya? Yang kiri namanya Denny Caknan, betul. Yang kanan adalah almarhumah Didi Kempot, betul. Nah, kalau kita amati ya anak-anak, sekarang perkembangan musik di Indonesia itu didominasi oleh musik-musik yang berbahasa Jawa. Nah, sebagai contoh, almarhum Didi Kempot ini berkarya dari tahun berapa? 80-an ya kalau tidak salah sampai sekarang itu sampai kemarin sebelum meninggal kan lagunya eksis semua. Nah itu dapat dikatakan bahwa Pak Didi Kempot ini orangnya bisa menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Jadi lagunya tidak akan ketinggalan zaman. Kira-kira seperti itu ya, ilustrasinya itu hanya ilustrasi saja. Oke, lanjut. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, yaitu tentang keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan itu ya, ada 5. Salah satunya yang saya bacakan tadi. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan pemikiran ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme. Nah, ini. Yang ketiga, mencegah perkembangan liberal. Yang keempat, pandangan ekstrim. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi artinya keterbukaan Pancasila itu orang yo sak karepe dhewe, tidak seenaknya sendiri, tidak semaunya sendiri. Jadi cuma perkembangan zaman yang ada di masyarakat, berkembang ideologi komunis langsung Pancasila di situ menyesuaikan, tidak. Kita harus ada rambu-rambunya, di antaranya 5 ini ya. Yang pertama, demi kepentingan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi jangan sampai kalian artikan dumah karena Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman terus sak karepe dhewe, itu tidak. Tapi harus ada rambu-rambunya supaya tidak
menghilangkan dari esensial Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang telah dilahirkan dari para tokoh pendiri bangsa kita yang telah berjuang mati-matian memerdekakan Indonesia ya anak-anak. Jadi keterbukaan itu syaratnya yang pertama itu tadi, stabilitas nasional yang dinamis, harus demi kepentingan stabilitas nasional. Yang kedua, larangan pemikiran ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme. Jadi ketika nanti berhadapan tiga ideologi ini, sebenarnya kalau saya artikan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme itu sama, plek, guncek. Jadi Marxisme, Leninisme itu semuanya demi kepentingan komunisme. Jadi paham Marxisme, Leninisme itu bagian terpenting dan terkecil dari komunisme. Nah, kenapa toh ideologi komunisme itu tidak sesuai dengan Pancasila? Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu di kelas 8, bahwa ideologi Pancasila itu tidak sesuai dengan komunisme karena komunisme itu bertentangan langsung, secara langsung dengan sila pertama. Karena seperti kita ketahui bahwa komunisme itu adalah paham yang sosialis, mementingkan kepentingan bersama. Nah, jangan terkecoh ya dengan pengertian ini. Sosialis adalah suatu paham yang mementingkan kepentingan bersama. Kalian terapkan di kelas apa kepentingannya bersama. Nah, bagaimana cara kepentingan bersama itu dilaksanakan? Itu yang menjadi masalah anak-anak. Karena apa? Di paham komunisme untuk melaksanakan kepentingan bersama itu berbagai cara telah ditempuh dan dihalalkan. Sebagai contoh yang pertama, mereka selalu mengesampingkan agama, bahkan agama dianggap sebagai penghambat suatu kemajuan negara. Jadi negarane gak punya agama, negarane gak duwe agama. Bisa dibayangkan ya, hidupnya tanpa agama. Jadi tidak ada aturan sakarep itu. Itu tentu bertentangan dengan sila pertama, tidak sesuai ya. Nah, selanjutnya yang kedua, komunisme, sosialisme itu tadi, bagaimana cara untuk menempuh kepentingan bersama itu? Mereka selalu menghalalkan segala cara. Misalnya harus membunuh tetap dilakukan. Jadi benar-benar apapun itu dilakukan demi untuk mencapai kepentingan bersama. Itu tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara kita tercinta, di mana Pancasila dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki sila pertama yang dijiwai sila-sila berikutnya, yaitu sebagai negara yang berketuhanan berdasarkan Tuhan ya. Jadi tidak boleh untuk menyesuaikan dan atau beradaptasi dengan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangan liberal. Nah, untuk keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan yang ketiganya, yaitu mencegah perkembangan liberal, yaitu tidak boleh beradaptasi dengan paham liberal, di mana paham liberal itu adalah pahamnya orang-orang barat. Jadi kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia, kita adalah negara yang bersatu, ya toh? Itu tentu selalu mementingkan kepentingan bersama, tapi dengan catatan tidak menghalalkan segala cara tadi ya, karena dihayati oleh sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau liberal itu aku, kowe, saya, kamu, lo and gue and ibaratnya gitu ya. Jadi tidak ada rasa kekeluargaan sama sekali. Lo, gue, and. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila ketiga kalau kita hubung-hubung. Yang keempat adalah pandangan ekstrim. Pandangan ekstrim itu apa toh? Bukan es krim ya, tapi ekstrim. Ekstrim itu adalah pandangan yang tidak lumrah, tidak biasa.
Contoh-contoh misalnya paham-paham terorisme, primordialisme. Tahu ya anak-anak terorisme itu yang jangan diartikan kalau terorisme itu langsung agama tertentu, salah. Terorisme adalah suatu pemikiran di mana pemikiran itu mengganggu kepentingan orang lain. Contoh, misalnya kalian lihat orang pakai baju apa, langsung mengejas, oh itu begini, nah itu salah. Itu adalah otak-otak terorisme. Terus kalian lihat orang penampilan salah satu bagian dari bajunya bagaimana, langsung beranggapan bom. Nggak boleh ya, tahu ya maksudnya. Nah, jadi pemikiran ekstrim itu tidak diperbolehkan di dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi maksudnya misalnya norma itu aturan ya. Jadi misalnya kita membuat aturan, itu kan harus sesuai dengan Pancasila. Aturan yang dibuat itu harus dengan kesepakatan yang sesuai dengan Pancasila. Oke, lanjut ya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada 3 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai dasar. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praktis. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Simak terus videonya, jangan di skip ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu adalah nilai hakikat kelima dasar sila Pancasila itu sendiri. Tentu semuanya anak-anak tahu ya. Ada 5 sila dari Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu sebagai ideologi terbuka yang merupakan bentuk hubungan warga negara sebagai insan pribadi makhluk Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, bangsa yang memiliki agama, bukan bangsa yang komunis tadi. Maka komunis tidak sesuai. Jadi kalau kalian sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, ya harus berketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hubungan manusia yang artinya tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi hakikatnya manusia itu kan ada 2 ya anak. Manusia sebagai makhluk pribadi atau individu, yang artinya setiap manusia itu punya tipikal masing-masing, punya ciri khas masing-masing yang berbeda. Jadi wajib saling menghormati. Bukan pengertian manusia sebagai individu sama itu enggak. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial artinya adalah manusia yang saling membutuhkan, tidak dapat hidup sendiri sebagaimana hakikat makhluk hidup. Kalian pernah belajar SD ciri-ciri makhluk hidup ya, salah satunya adalah selalu membutuhkan orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nilai kemanusiaan dalam Pancasila itu dapat diwujudkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, bangsa, antar golongan maupun antar bangsa. Jadi kita wajib memiliki jiwa sosial yang harus bergotong royong. Sebagai contoh, kalian sebagai generasi muda ikut Karang Taruna, ikut persatuan muda-mudi di kampung. Nah, itu sudah merupakan perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya ada
lomba 17-an, kalian ikut sebagai panitia, itu udah sip. Saya minum dulu ya, haus. Selanjutnya yaitu nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia di dalam Pancasila dapat dihubungkan dengan hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Jadi setiap warga negara itu terikat dengan peraturan undang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu warga negara dituntut menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nilai persatuan itu selalu mementingkan bersama di atas kepentingan pribadi. Tapi tetap ya, nilai kepentingan bersama tadi tetap dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan, bukan terus seperti nilai sosialis tadi. Lanjut, sila keempat yaitu adalah nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuatan dan permintaan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam pemerintahan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu merupakan wujud bentuk kesempatan bagi warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, dan juga di situ juga mengandung arti adanya demokrasi. Bagus, pinter semuanya. Yang kelima, terakhir adalah nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik lagi dengan berusaha bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil dan menghargai karyawan orang lain. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah setiap warga negara itu harus berhak untuk sejahtera. Jadi negara memiliki juga kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan undang-undang dan pelaksananya. Contoh, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, dan lain-lain dapat disesuaikan oleh perkembangan zaman. Jadi maksudnya di dalam nilai instrumental yaitu Pancasila sebagai ideologi Pancasila itu dapat dijabarkan sebagai suatu aturan-aturan perundang-undangan, di mana aturan perundang-undangan itu juga bersifat terbuka, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya jangan heran ya anak-anak kalau kalian belajar misalnya browsing tata urutan peraturan perundang-undangan tahun berapa itu terus ganti sekarang undang-undang tahun berapa itu nomor 11 tahun 2012. Kan sebelumnya itu ada TAP MPR tidak masuk terus ganti undang-undang baru tata urutan peraturan perundang-undangan terus jadi itu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi peraturan undang-undangan itu selalu bersifat terbuka juga. Karena apa? Acuannya juga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Begitu juga dengan peraturan operasionalnya juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Saya minum dulu sebentar ya.
Selanjutnya yaitu nilai praksis. Realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa sesuatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai Pancasila senantiasa berkembang, selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, di sini merupakan Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila menjadi dapat direalisasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bermasyarakat. Itu juga harus mampu bersifat terbuka, yaitu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, kesimpulannya kita hari ini sudah belajar tentang ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, jadi ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga dapat dikatakan ideologi terbuka itu suatu ideologi yang bersifat dinamis, selalu mampu menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Jadi besok kalau ada soal jawabnya seperti itu ya, pasti benar. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya yaitu tadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak ketinggalan zaman, tidak kaku ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa kerjakan di kertas atau di buku tulis, jangan sampai hilang, kumpulkan sebagai tugas portofoliomu, nanti akan ditagih sewaktu-waktu ya. Jadi tugas yang pertama adalah jelaskan pengertian dimensi Pancasila. Ada 3, yaitu dimensi idealisme, 2 dimensi normatif itu apa, dan dimensi taktis itu apa. Dikerjakan di buku tulis, gak usah banyak-banyak, yang penting kalian sudah paham apa yang dimaksud ketiga dimensi. Kalian bisa mencari di sumbernya dari internet atau buku paket halaman bintang. Terus simak video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran PKN selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang beda sekolah supaya teman-teman kalian yang lainnya juga tahu informasi pelajaran yang disampaikan di channel Sanggar Belajar Solusi. Jangan sampai ketinggalan ya, karena recording dari channel ini menggunakan soundcard, insya Allah lebih jelas, jadi anak-anak bisa mendengarkan dengan lebih jelas dan lebih jelas. Demikian pelajaran hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam pendidikan Indonesia.